Hari ini kita akan mengeksplorasi sesuatu yang sepertinya paradoks. Katanya kita harus bisa menerima diri sendiri dan tompo ing pandung, udah terima aja, complacent, udah terima dirimu dengan seutuhnya dan kamu akan menjadi tenang. Itu satu konsep berlawanan dengan kamu tuh harus tumbuh. Jangan terima sama dirimu yang sekarang, karena akan menghilangkan dirimu yang akan bisa menjadi. Terus piye iki? Dua konsep yang sepertinya bertabrakan. Kita mencoba mencari garis tengah di antara dua itu, karena penerimaan diri itu penting, tapi jangan terlalu menerima dan bangga pada dirimu sendiri yang sekarang, karena itu menutupi dirimu sendiri yang bisa menjadi lebih baik. Mari menyelam. Penerimaan diri adalah tentang merangkul semua aspek dari diri. Kekuatan, kelemahan, kebiasaan, semuanya. Ini adalah bagian mengakui keadaan Anda saat ini tanpa menghakimi. Anda menerima di mana Anda berada dalam perjalanan Anda, dan penerimaan ini mendorong harga diri kepada Anda sendiri. Kadang-kadang kelebihan menjadi harga diri dan kebanggaan yang disampaikan pada orang. Apakah ini boleh atau tidak? Mari kita selam. Boleh aja sih. Yang kita bahas adalah konsekuensinya. Kita kan cari titik optimalnya, di mana kita mengapresiasi diri tapi tidak menghentikan kemungkinan tumbuh. Titiknya di mana? Kan gitu. Ada kesalahpahaman yang perlu kita gali. Seringkali orang berpikir bahwa penerimaan diri adalah tentang rasa puas diri, tentang tidak menginginkan lebih. Tapi ini adalah kesalahpahaman. Menerima diri sendiri bukan berarti Anda berhenti mencari pertumbuhan. Ini adalah tentang menghargai di mana Anda berada sekarang, dan mengetahui bahwa Anda memiliki potensi untuk lebih dari itu. Saya jadi teringat gini. Ada kalimat yang sering ngomong 100% harus gini, 100% gini. Faktanya nggak ada yang boleh 100%, nggak ada yang efektif ya 100%. Karena kita selalu harus mencari titik optimal. Salah satu contoh misalnya, kalau kamu usaha, kalau kamu menginginkan sesuatu, kamu harus pengen 100%. Penelitian mengatakan itu bukan yang paling efektif. Kamu pengen aja 85%, karena justru dengan itu hasilmu lebih baik daripada ketika kamu pengen 100%. Kenapa ini? Nah, ini menarik ya. Karena kita tuh hidup di titik optimal, bukan titik maksimal. Nggak mungkin manusia sampai pada titik maksimal, karena kita manusia multi aspek. Di tengah keseriusan kita butuh kegembiraan, di tengah kegembiraan kita juga butuh kesungguhan, dan multi aspek manusia. Makanya di sini juga menerima diri itu bukan 100%, karena harus ada rentang di mana kita tahu bahwa kita bisa lebih baik nih. Mengapresiasi diri, tapi juga mengacknowledge, mengiyakan kemungkinan bahwa kita bisa lebih baik. Bisa lebih baik itu pada pola growth mindset. Jadi kalau ini siapa sih ngomong pertama ya? Carol Dweck kalau nggak salah. Carol Dweck itu dia growth mindset, dia yang ngomong konsep itu. Keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan kita dapat dikembangkan melalui dedikasi dan kerja keras. Ini adalah percaya bahwa kemampuan kita bisa berkembang. Artinya kalau kita percaya kita bisa berkembang, kita nggak boleh juga puas pada diri kita sendiri. Kan di sini paradoknya. Ini ada potensi jebakan. Pertumbuhan konstan tanpa mengakui pencapaian kita yang sekarang dapat menyebabkan kelelahan atau perasaan tidak mampu secara terus-menerus. Kok nggak sampai-sampai ya, itu juga bikin capek juga. Kuncinya adalah mengenali dan merayakan pertumbuhan sekecil apapun itu. Kita tumbuh selangkah, yeay, aku udah di segini loh. Tapi jangan berhenti di situ. Sehingga orang yang sangat membanggakan dirinya saat itu dan menganggap orang lain salah, itu adalah orang yang paling susah tumbuh pasti. Orang yang paling susah tumbuh adalah orang paling mudah menyalahkan orang lain, karena dia tidak bisa melihat potensi dirinya, tidak tahu. Dan ketika dia tidak bisa melihat potensinya yang kurang, artinya dia tidak merasa perlu untuk menutupi kekurangan tersebut. Ini dangernya dari orang yang gampang menyalahkan. Tapi ini dengan teori of mind kita juga bisa melihat bahwa orang yang begitu mudah menyalahkan, begitu mudah ngejudge, artinya dia pertumbuhannya pasti terbatas nih. Untuk para bos yang pintar cari pekerja pasti nggak mau cari orang-orang yang kayak gini nih. Cari orang-orang yang growth mindset, maksimal pada dirinya yang sekarang tapi tidak menutup dirinya pada kemungkinan masa depan. Artinya tidak mudah ngejudge, tapi
mencari tahu, tidak mudah menyalahkan, tapi mencari tahu apa yang kurang dari diri saya, gitu. Nah, ini ada 2 area tadi itu yang kita bahas. Memahami bahwa diri sendiri itu keadaannya sekarang itu belum optimal, tapi juga pantas dirayakan yang ada sekarang itu. Kita harus menjembatani kesenjangan itu. Meskipun konsep ini terlihat bertentangan, namun sebenarnya keduanya sangat dapat berdampingan. Bisa kok kita bisa menerima diri kita saat ini, menerima kemampuan saat ini, tapi juga tetap percaya kemampuan tetap berkembang. Penerimaan memberi fondasi, bukan untuk menghambat. Itu kata kuncinya. Menerima diri adalah fondasi. Kamu sudah sampai tahap ini. Patut dirayakan karena kamu lebih baik daripada kemarin. Tapi tidak terlalu dibanggakan, karena kamu bisa menjadi lebih baik. Bahayanya dari membanggakan adalah Anda tidak bisa lepas dari identitas yang Anda banggakan itu. Itu aja. Anda malu kalau untuk berubah. Kadang-kadang perubahan itu lebih baik. Itu yang membuat membanggakan diri itu agak berbahaya. Paham ya? Saya rangkum lagi. Membanggakan diri itu agak berbahaya. Kenapa? Karena ketika kamu membanggakan diri, Anda merasa harus memegang dirimu yang kamu banggakan itu. Kamu harus bertanggung jawab terhadap statement membanggakan diri itu. Artinya dirimu punya tali untuk tidak berkembang. Ketika dirimu berubah, tidak lagi bisa kau banggakan. Yang kau banggakan kemarin, itu bisa berubah. Kamu merasa kehilangan sesuatu. Jadi, membanggakan diri ada potensi untuk menahan diri berubah, berkembang. Padahal perubahan itu bisa berkembang lebih baik. Nah, itu yang membuat membanggakan diri punya resikonya. Nah, kita kasih contoh lah. Misalnya gimana ya cara bisa menerima tapi juga tumbuh. Paling gampang belajar bahasa. Belajar bahasa udah bisa nanya mana toilet. Itu patut Anda banggakan dan itu patut kita syukuri. Bukan patut kita banggakan. Patut kita syukuri, kita terima bahwa pakai bahasa yang tidak kita kenal, kita nanya di mana toilet, itu sangat berguna untuk diri dan kita sudah bisa pipis, tahu tempatnya di mana. Tapi di bawah sadar kita juga tahu bahwa kita mesti tumbuh terus loh. Tapi itu patut disyukuri juga karena punya manfaat. Nah, skema itu mungkin bisa berguna di pola-pola yang lain, bahwa pada satu titik kita perlu menghargai bahwa yang kita miliki itu sudah berguna. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita lebih baik besok loh. Anda kan nggak mungkin belajar bahasa, tahu tanya tempat toilet, terus banggain diri pada teman. Aku udah bisa bahasa itu. Buktinya aku udah bisa tanya ke toilet. Anda pasti nggak membanggakan karena Anda tahu bahwa ada lebih banyak yang perlu dipelajari. Tapi perlu disyukuri juga. Perlu di-acknowledge, diterima bahwa kita sudah sampai satu langkah loh. Nah, pertimbangan ini yang tidak mudah. Yang pengen kita detailkan pada obrolan ini. Secara sistematik kita bisa gimana untuk bisa menjaga keseimbangan itu? Mungkin kita punya tujuan yang realistis, objektif kita yang dapat dicapai. Saya kesini nih. Kalau kita tahu 1000 langkah, kita tidak punya kesempatan untuk bangga pada langkah kelima, tapi bisa mensyukuri ketika kita sudah sampai langkah kelima. Nah, pentingnya tujuan kayaknya itu untuk membuat kita sadar posisi. Seperti sholat, mengajarkan kita, mengingatkan kita positioning terus menerus. Kita ini siapa sih? Tuhan ini siapa sih? Dalam konsep yang lebih mikro, sebenarnya kita perlu itu juga. Ketika kita tahu kita mau melakukan perjalanan 300 kilo, kita tidak akan terlalu berlebihan bangga ketika baru menjalani 30 kilo. Tapi kita mensyukuri kita sudah menjalani 30 gitu. Nah, itu tips pertama untuk membuat keseimbangan itu tetap terjaga. Punya tujuan jelasnya dan tahu kita sampai pada posisi mana. Nomor 2, dalam perjalanan itu tidak selalu mulus. Pasti ada kegagalan juga. Tapi ketika kita punya fondasi kesadaran bahwa ini perjalanan, kita selalu bisa menggunakan kegagalan untuk menumbuhkan diri lagi. Bahwa gagal aku sampai 30 kilo ya, saya mundur lagi ke 25 kilo. Tapi disyukuri, bukan mundur ke 0 kilo.
Artinya kita bisa menggunakan kesempatan kegagalan itu untuk melaju lebih dan belajar dari kesalahan yang itu. Nah, kesadaran-kesadaran ini mungkin berguna untuk menjaga kita pada posisi optimal, bahwa kita perlu menerima diri kita sendiri tapi tidak menutup kemungkinan untuk menjadi lebih baik. Mungkin ada pengalaman-pengalaman seperti ini yang bisa kamu share di komen. Monggo di diskusi ya. Kalau mau.